Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sheila Al-Habsyi, saya berasal dari kelas H, angkatan 2024 dengan NIM akhir 269. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tugas pertemuan P7 atau pertemuan 7 yang dimana kita ini mengisi soal-soal yang diberikan dari PDF. Baik, langsung saja ke penjelasan yang pertama, yaitu soal berikut. Soal di sini menjelaskan bahwa kita akan melakukan identifikasi senyawa dengan struktur sebagai berikut. Terlampir gambar soalnya. Dengan soal, buatlah diagram alir prosedur identifikasi senyawa yang menerapkan GAC dengan metode 1. Reaksi gugus fungsi, reaksi alkaloid, spektrofotometri UV visible, dan spektrofotometri infrared atau inframerah. Baik, yang pertama berikut merupakan jawabannya. Yang pertama, sampel ini ditambah dengan pelarut atau air atau etanol, lalu diidentifikasi awal, diduga ada golongan apa, dan di sini ada OH atau alkohol, lalu NH2 atau amina, lalu NH3 atau amida, lalu ada CO atau karboksil, dan O. Lalu ada uji gugus OH, yang pertama alkohol, ini dilakukan uji esterifikasi. Jika ada gelembung atau bau ester, berarti ada positif OH. Lalu ada uji amina, digunakan uji ninhidrin atau Hinsberg. Jika ada warna ungu, berarti positif amina atau terbentuk endapan warna ungu. Lalu dilakukan uji karbonil, menggunakan 24 DNPH. Jika terbentuk endapan kuning atau orange, berarti positif karbonil. Lalu uji ether, jika tidak reaktif, lanjut ke uji infrared. Lalu yang terakhir, konfirmasi GAC. Nah, berikut merupakan keterangannya. Reaksi gugus fungsi digunakan untuk memastikan keberadaan gugus aktif seperti alkohol, amina, dan karbonil. Lalu reaksi alkaloid karena struktur mengandung banyak nitrogen heterosiklik, pengujian dengan reagen alkaloid, Tragendorf dan Mayer dilakukan untuk mengkonfirmasi sifat basa organik. Lalu yang ketiga ada spektrofotometri UV-Vis digunakan untuk mendeteksi sistem konjugasi dalam cincin heterosiklik serapan pada panjang gelombang tertentu menunjukkan adanya transisi elektron. Lalu, spektrofotometri inframerah atau infrared digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi berdasarkan vibrasi ikatan kimia. Setiap gugus memiliki daerah serapan khas yang memperkuat hasil uji kimia sebelumnya. Lalu, prinsip GAC, golongan analisis kombinasi, yang golongan ini identifikasi awal alkaloid, lalu uji gugus fungsi, dan konfirmasinya menggunakan infrared. Lalu berikut merupakan soal bagian nomor 2, nomor 1. Di nomor 1 ini ada terdapat bagian A dan B. Yang pertama, Anda apoteker QC di industri farmasi Unjani Farmaseutikal ingin memastikan mutu bahan baku asam benzoat. Salah satu metode yang Anda gunakan adalah spektrofotometri UV visible dengan prosedur sampel dilarutkan dengan etanol dan dilakukan pengenceran hingga diperoleh konsentrasi 10 mikrogram per mili. Kemudian dilakukan pengukuran dengan spektrofotometri UV visible pada panjang gelombang 200 sampai 400 nm. Lalu soal yang pertama, yang A, jelaskan prinsip analisis kualitatif pada percobaan di atas. Yang B, berikan tanggapan dan kesimpulan saudara apabila spektrum yang diperoleh sebagai berikut. Berikut merupakan spektrumnya. Nah, baik. Yang pertama, ini prinsip analisis kualitatif UV visible. Prinsip analisis kualitatif pada spektrum fotometri UV visible didasarkan pada kemampuan senyawa menyerap sinar UV. Pada panjang gelombang tertentu, akibatnya ada transisi elektron dari P menjadi P, dari N menjadi P bintang. Lalu untuk senyawa seperti asam benzoat, cincin aromatik menyebabkan adanya sistem terkonjugasi sehingga menghasilkan puncak serapan yang khas.
Lalu yang B, tanggapan dan kesimpulan spektrum. Hasil pengamatannya ini sebagai berikut, sampel kurang lebih dengan serapan maksimal 230 nm, lalu spektrum bakunya sama 230 dengan eh, panjang maksimalnya 274 nm. Kesimpulannya, spektrum UV visible menunjukkan kesesuaian dengan spektrum baku asam benzoat, sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel mengandung asam benzoat. Selanjutnya, untuk nomor 2, soalnya itu berikan tanggapan untuk nomor 2 ini, soalnya adalah berikut lampir dan berikut merupakan prosedur eh, jawabannya. Yang pertama ini awalnya harus dihitung dulu dan jika misal sudah dihitung itu dilihat di literatur. Di literatur ini digunakan eh, pada literatur jika telah dicari panjang gelombang yang telah dihitungnya, berarti itu adalah hasil gugus fungsinya. Nah, di sini ini yang hasilnya ini adalah gugus aromatik dengan panjang maksimalnya itu di 274,7 nanometer. Namun dengan pengerjaan apa perhitungan itu tuh dapat diduga bahwa dari hasil M maksimal yang dihitung kemungkinan juga terdapat gugus hidroksi dengan transisi energi. Lalu berikut merupakan soal bagian 2 nomor 3. Nah ini soalnya seorang apoteker QC sedang melakukan analisis bahan baku chloramphenicol. Dari hasil analisis diperoleh data berikut. Ini ada pengamatan dan hasilnya, lalu ada spektrum UV visible dan infrarednya. Lalu pertanyaannya itu lakukan pengamatan data hasil pengujian dan pengkajian literatur, lalu diberikan kesimpulan. Berikut merupakan pengamatan pengkajian literatur. Berikut merupakan struktur kimianya. Dengan gugus fungsi yang dimiliki adalah nitro, hidroksi, alkil halida, dan amida. Dan di sini referensinya ini dari Farmakope Indonesia. Berikut merupakan gambar struktur. Lalu berikut merupakan pemeriksaan organoleptik. Jadi di sini itu eh, yang diduga sampel merupakan serbuk hablur berwarna putih kecoklatan, agak higroskopis, tidak berbau dan dengan rasa yang pahit. Lalu jarak leburnya itu 150 sampai 151 derajat Celcius dan uji kelarutannya ini larut dalam, mohon maaf, larut dalam dalam etanol dan air. Lalu kemudian reaksi kimia analisis gugus fungsinya ini positif uji FeOH2 reduksi menjadi amin dan prediksi gugus fungsinya diduga ada nitro alkohol ikatan tak jenuh. Lalu untuk spektrum UV visible-nya itu panjang maksimalnya itu di 278 nanometer dengan eh, hasil nilai absorptivitas 900 mol sentimeter. Lalu untuk berikut merupakan kesimpulan berdasarkan hasil pengujian dari literatur dapat disimpulkan bahwa karakteristik
karakteristik yang sesuai dengan hasil tersebut adalah chloramphenicol. Hal ini didukung dengan beberapa bukti seperti organoleptik yang berupa serbuk habluur putih kecoklatan, rasa yang pahit, titik lebur 150 sampai 151 derajat, lalu hasil uji kelarutan, dan berat molekul yang diperoleh yaitu 323, identik dengan nilai teoritisnya. Lalu ini merupakan soal bagian 2 nomor 4. Terdapat hasil pengamatan, lalu spektrum UV visible-nya, dan spektrum inframerahnya. Berikut hasilnya. Yang pertama ada hasilnya, mungkin ini gugus polar seperti OH dan NH. Lalu gugusan polarnya itu ada aromatik. Lalu untuk pemeriksaan organoleptiknya ada serbuk hablur kecoklatan agak higroskopis, rasa pahit tidak berbau. Lalu jarak lebur di 170 sampai 171 derajat Celcius, dan uji kelarutan larut dalam air juga etar. Lalu untuk reaksi kimia analisis gugus fungsinya FeCl3 positif berarti adanya fenol, lalu NH3 positif berarti adanya amina atau amida. Lalu untuk asam hidroksamat positif ada, mohon maaf, asam hidroksamat positif ada ester atau amida, dan aquabrom positif itu ada ikatan rangkap atau cincin aromatik. Lalu untuk spektrum UV-nya di sini panjang maksimalnya di 243,9 nm. Berikut merupakan perhitungan absorptivitas molarnya, dihasilkan 17,088,16 dengan satuan L mol pangkat min 1, Cm pangkat min 1. Lalu eh, panjang maksimalnya ini kalau di literatur pada 243 sampai 347, 247. Lalu berikut merupakan tabel bilangan gelombang dan gugus fungsinya dengan dengan MR yang didapat adalah 151. Baik, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil pengamatan dan perbandingan dari literatur dapat disimpulkan bahwa sampel yang dianalisis adalah paracetamol. Hal ini didukung oleh data organoleptik serbuk hablur kecoklatan agak higroskopis, rasa pahit dan tidak berbau. Juga terdapat titik lebur sekitar 170 sampai 171 derajat Celcius, dengan adanya hasil uji kelarutan juga, yaitu FeCl3 positif, NH3 positif, aquabrom positif, yang artinya ada amida dan cincin aromatik. Lalu dapat disimpulkan bahwa sampel ini merupakan sampel dengan senyawa paracetamol. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih ada banyak salahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.